Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Tisto. Kita lanjutkan pada tutorial sebelumnya. Kita sudah berhasil menambahkan kategori ke dalam produk. Nah, untuk di tutorial kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita. Bagaimana kemarin kita udah punya kategori ya, udah punya kategori. Terus kita juga sudah punya produknya juga sudah per kategori gitu kan. Nanti ketika kita klik kategorinya harusnya muncul berdasarkan kategorinya, misal seperti itu, ataupun nanti ketika kita klik produknya nanti ada detailnya. Tapi sebelum itu berarti kita harus merubah tampilan yang ada di home kita ini. Di home kita ini untuk kategorinya masih dummy, produknya juga masih dummy. Di sini ada terlaris sama produk terbaru. Ini ada suara ondel-ondel, masuk nggak ya? Semoga nggak masuk lah, aku males ngulangin soalnya. Oke, kita berarti hari ini pada video kali ini kita akan coba menampilkan kategori yang sudah kita buat ke dalam sini, dan produk yang kita sudah buat juga kita tampilkan ke sini. Bagaimana caranya? Kita harus membuat API baru, teman-teman. Nah, ini sepertinya ada sedikit miskomunikasi di sini. Kenapa ini kok tidak bagus tampilannya? Coba kita lihat di home fragment. Di home fragment kita punya di dalam toolbar, wait, ini harusnya kita match aja, kita match. Terus gravity-nya kita coba center vertical. Oke, udah. Tadi gambar layoutnya ini harus kita match ya teman-teman. Terus gravity-nya supaya isian di dalamnya itu ada di tengah, kita gunakan gravity center vertikal. Bedanya apa? Kalau kita gravity di sini artinya apa yang ada di dalamnya langsung otomatis ke tengah. Tapi kalau kita misal pengen satu-satu, ini mungkin teman-teman yang kurang paham ya. Jadi ini layout gravity center vertikal, berarti ini satu per satu. Tapi kalau pengen semuanya sekaligus, misal ini juga saya hapus ya, semua yang ada di layoutnya, berarti gravity aja, terus gravity center vertikal, nanti otomatis dia ada di tengah secara vertikal. Oke, next. Ini udah kita benerin. Kita harus membuat API-nya. Ini kita hapus dulu. Tak close aja biar enggak mengganggu terlalu banyak di sini. Ini juga tak close. Ini jangan. Ini biarkan sebentar. Ini kita buka Visual Studio Code, atau kalau di sini saya menggunakan ini saya hapus dulu. Saya menggunakan PHP Storm, sama aja, bebas. Kita membuat sebuah ini teman-teman, buat controller baru. Controllernya itu kita bisa anggap saja home gitu ya, home controller. Ini juga kita home controller. Kita mungkin bisa apa ya, kita pakai index saja, index function, atau gimana ya, bukan private, public function get home, gini aja nggak apa-apa. Terus kita returnnya apa? Kita returnnya agak banyak yang akan kita return, tapi di sini kita tetap harus success return. Kita buat sebuah data, variable data, sama dengan kita buat dia array, teman-teman. Kenapa array? Karena nanti di sini kita punya banyak hal. Oh ya, di sini kita juga harusnya punya slider juga ya, ini slider, terus ada segala macam lah ya, pokoknya yang di home nanti kita get dari sini. Jadi makanya kita harus membuat array. Kita anggap saja kita kita kategori kita buat variabel kategori, terus kita get kategori yang ada, kategori all gitu aja langsung, karena kategorinya kita nggak ada filter ya teman-teman, langsung kita balikin all. Di sini kita buat kategori gitu, kategori yes, sama dengan kategori. Terus apalagi, ini kita langsung masukkan aja di dalam sini datanya, supaya nanti ketika kita get nanti kategori, di dalamnya juga kita ada produk, add products pakai S, sama dengan ini produk all, produk terlaris dulu ya teman-teman.
Jadi gini, ada dua di sini. Kita punya produk terlaris sama produk terbaru. Ini terbaru ini alangkah baiknya kita buat sendiri lagi. Ada satu produk tersendiri lagi untuk menampilkan produk terbaru, karena ini nanti bisa banyak banget, bisa jadi kita buat 50 misal minimal yang akan tampil di sini gitu kan. Terus yang di sini kita hanya tampilkan 1 2 3 ya, sekitar limit lah, limit berapa gitu. Nanti ada apa ini namanya, slider gitu. Berarti nanti di sini kita punya slider atau apa gitu. Kita di sini produk kita kita kasih limit. Gimana cara ngasih limit ya? Limit sekitar 8 mungkin. Terus get, kayaknya nggak gini deh limitnya, aku lupa gimana cara melimit. Sebentar aku coba lihat ini ya teman-teman, lihat produk yang udah ada di home, first, home, nggak ada di sini. Sebentar, subscription, oh ini where tag, oh sorry, bukan limit tapi tag. Kita tetap get semuanya, terus kita ngambil, misal kita kasih tag ternyata gini, kita mungkin anggap saja 8 gitu ya, 8 produk yang paling. Nah ini kita bisa order berdasarkan banyaknya penjualan, tapi di sini kita belum ada penjualan. Mungkin kita perlu tambahkan di sini terlaris. Berarti terlaris itu kita anggapnya berapa yang sudah terjual. Nah di sini kita kayaknya ada ya. Nah ini terjual sekian gitu ya. Berarti kayaknya kita harus tambahkan. Kita tambahkan aja sekalian di sini biar enggak balik-balik. Products apa ya, sales gini ya, atau terjual, sales sama aja penjualan, products pakai S. Di sini tambahkan, sebentar, add image, sales ini kita kasih integer, terus defaultnya dia 0. Sales atau apa ya enaknya ya, kalau terjual itu apa sih bahasa Inggrisnya terjual, aku lupa. Bentar, terjual bahasa Inggrisnya terjual, sold. Oh, sold, kita pakai sold teman-teman. Berarti mungkin ini kita rename sold gitu ya, sold. Oke. Terus di sini jangan lupa kita hapus kalau kita nanti rollback, drop column sold. Terus kita migrate, PHP artisan migrate. Oke, jangan lupa kita tambahkan di modelnya. Ini kadang sering lupa, mumpung inget. Oke, sold berarti ketika di home kategorinya ini kita bisa order by by sold, terus koma descending, DESC, bener gak sih? Atau ASC, nanti aja kita coba tes di Postman ya. Mana ini langsung, nggak usah, nanti dulu. Ini kita selesaikan dulu aja. Di sini kita produk sama dengan add product ya. Terus API nya sekalian root API kita tambahkan di sini home, bukan get aja ya, di paling atas kita home gitu. Home kita nggak pakai parameter apapun, kita home controller get
home. Oke. Terus kita coba di Postman. Kita coba di Postman marketplace tutorial, kita buat baru aja folder home, misal rename home, terus get-nya ini kita ada header-headernya nggak sih? Oh, ini kita copy aja dari sini, duplicate home, ini get home. Oke, coba kita send. Kita belum PHP artisan migrate di sini, sorry, serve artisan serve, balik ke Postman-nya, send, paste, dan builder get. Oh sorry, ada tipe, bukan get tapi get. Send. Nah, kita udah punya data. Di dalam datanya itu kita punya kategori yang kita punya. Terus oh, ini kita ada is active false, berarti ada yang tidak aktif. Berarti di sini kita nggak jadi all, kita where dulu, where get, where-nya itu kita is active dengan true, seperti ini. Harusnya yang false ini nggak ikut dia. Oke, kita udah dapat yang true aja. Terus ini juga si produknya ini kita juga harus nyari yang aktif ya teman-teman. Kita nyari yang aktif. Coba kita lihat di Postman-nya. Sekarang harusnya yang false ini nggak ikut. Oke, yang true aja yang muncul. Oke, sold-nya 0. Nah, ini kita harus coba apa namanya? Kita urutkan berdasarkan yang paling banyak dibeli. Anggap saja di sini di marketplace tutorial marketplace mungkin. Oke, di sini produknya sold-nya itu coba ini 10 9 8 7 6 5 4. Nah, coba get. Oke, yang bener descending yang paling bukan sold. Kenapa kok? Oh ya, bener descending yang paling besar ada di atas ya kan, 7 6 5 4 3. Oke, udah bener. Nah, ini kita tinggal tangkap aja di Androidnya. Di Androidnya berarti kita ke ini, ke core bukan, tapi kita harus buat dulu di home-nya ini. Kita udah ada ya home fragment view model, tapi ini masih kita belum panggil repositorinya. Kita panggil aja app repository, nggak masalah. Kita copy dari yang sudah misal di sini produk. Ini kita tinggal masukkan ini aja sih, kita tinggal masukkan repositorinya ke dalam home view model. Kayak gini. Tapi jangan lupa di DI nya harusnya kita daftarkan juga view model. Oh, kita belum panggil sama sekali ya di sini ya. Oke lah, kita panggil sini home view model. Ini kita pakai app repository aja. Di app repository ini, oh ya, kemarin aku bilang harusnya kita membuat ini ya, membuat handler untuk get retrofit. Nggak apa-apa, nanti aja, nextnya aja. Ini kita gunakan yang atau kayak gini aja nggak masalah kayaknya sih sebenarnya. Atau gimana enaknya ya? Yaudah, nggak apa-apa gini aja. Nah, yang penting teman-teman paham. Soalnya ini paling mudah dipahami. Kalau yang aku mention tadi itu tidak mudah untuk dipahami. Oke, kita coba copy aja dari sini di get user aja. Get user kita copy jadiin get apa? Get home.
Terus di get user ini kita harus buat juga get home. Ini biasanya ya teman-teman, biar kadang orang itu mudah bacanya, aku buat seperti ini. Jadi kita tahu batas-batas setiap functionnya. Misalnya di sini kategori, terus ini produk, ini alamat, ini out gitu misal. Out, terus di sini alamat, terus ini produk. Nah, seperti ini. Biar orang lebih gampang bacanya sih. Terus di sini kita taruh, biasanya taruh paling atas sih kalau home, soalnya kadang paling sering di ini get home. Di sini juga berarti home tanpa ada pet, jadi pure home gini aja. Terus di sini mungkin kita buat bukan login, bukan ada respon, kita taruh aja di modul ya, di data resource, di model sih, sorry kok modul. Kita copy aja dari sini home. Terus di sini kita nggak ada ini, kita hapus semua, sisain satu. Ini kategori yes, ini kita panggil kategori. Terus kita panggil produk pakai s produk. Nah, seperti ini. Oh iya, bukan objek ya, tapi list ya, berupa list. Ini aja list. Nah, oke, udah. Terus kita home ini kita panggil di sini sorry, home respon. Oh, ini sorry teman-teman, ini harus kita pakai yang base ini, soalnya yang udah pakai itu kan. Sebelumnya ini yang login ini masih belum. Oke. Home data gini gak sih? Oke. Get user. Bentar. Kok aku nggak yakin ya? Sebentar, ini get alamat toko. Oke, sama aja sih sebenarnya. Oke, sama aja ternyata. Di sini tadi get home berarti ya, get home nggak pakai ID teman-teman, sorry. Ini juga get home di sini nggak pakai ID sama sekali. Terus ini juga nggak ada, langsung aja user, ini body data home data. Oke. App repository kita panggil ke home view model di sini. File ini aku copy aja, aku males ngetik teman-teman. Di list sorry, product view model ini harusnya get home get home data. Terus kita ke home fragment di sini. Ini tak benerin, alt enter aja kalau ada oren-oren kayak gini. Kita panggil, kita buat function private fun home get home, terus kita panggil view model kita .get home .observer this, terus kita when segala macam itu, ketika sukses, ketika loading segala macam. Tapi import state, ketika error kita ngapain, nanti ketika sukses ngapain, ini kita panggil dari sini get home. Terus ketika sukses, oh ini harusnya rec activity. Coba kita log aja di sini, log aja home data kita plus it dot data dot
to JSON. Harusnya nanti datanya ini berupa ya yang kita get kayak ini, harusnya sih. Coba kita lihat dulu ya. Dan error. Apa yang membuat dia error? Navigation activity. Oh, kenapa ini? Kenapa tiba-tiba error di sini? Wait. Menarik ini, menarik. Bentar, tak clean aja. Rebuild. Line 32. Line 32. Harusnya nggak ada masalah sih. Orang tadi bisa kok. Wait. Navigation. Bentar, kita run lagi. Get. Oh, I see teman-teman. Ini. Harusnya view modelnya bukan pakai view model ini. Kita gunakan yang pakai yang coin private file view model. Nah, ini salah ini. Kita nggak pakai ini, tapi panggil view model by view model yang qualifier. Oh, sorry, harusnya di sini view model si ini home view model by bla bla bla. Ini harusnya nggak ada error. Kalau ada error berarti yang home view modelnya ini yang salah harusnya. View model life cycle. Coba kita run lagi. Kayaknya salahnya di sini. Nanti kalau emang error. Nah, oke, udah bisa lagi. Berarti tadi ada salah di view modelnya, masih pakai konsep yang pemanggilan lama. Ini harusnya pakai yang home view model pakai coin, yang belinya coin ya. Oke, di sini sudah, tapi di sini kita belum tahu apakah dapat datanya. Dan kita dapat datanya teman-teman. Ini udah benar. Kita ada kategori sama produk, ya kan? Nah, untuk kita memasukkan ke dalam sini ke adapternya ini kita udah apa namanya? Udah ini ya. Apa toh istilahnya ini? Astagfirullahaladzim. Adapternya udah kita benerin. Nah, ini kategorinya tinggal kita masukkan aja di sini. Berarti if nggak usah pakai if, langsung aja masukin. Kita buat variabel kategori yes sama dengan it.data.kategori. Nah, kita tinggal masukkan aja di sini. Sebenarnya langsung aja dimasukin bisa sih. Nah, di sini ada error karena ada kemungkinan kategorinya itu null. Ini kita nggak usah null label, tapi kita langsung kasih list view aja seperti ini. List view. Tapi tetap sama aja, tetap bakal ada error karena datanya ini, si data ini bisa jadi null, ya kan? Maka di sini kita tambahkan aja list of. Untuk ya misal dia 0 maka kayak array kosong gitu. Terus kategorinya sama, produknya juga sama. Kita buat variabel product pakai s sama dengan it.data.product. Product jika dia null maka list of bla bla bla. Terus adapter product kita panggil produk terbaru ya, .add products. Nah, seperti ini. Ini untuk produk teralis dulu teman-teman. Untuk yang terbaru kita belum buat API-nya. Oke, anggap saja gini. Dua-duanya kita tambahkan sementara.
Nanti kita tambahkan lagi untuk yang produk terbarunya. Oke, kita coba run. Udah keren ini kayaknya. Nah, di sini dapat nih teman-teman, tapi masih banyak yang 00. Ini ada 0, terus terjual 0, segala macam 0 0 0. Emang karena emang nggak ada ya, belum bisa jadi 0. Maka di sini kemarin kita ada diskon nggak sih? Kita membuatnya di produk, aku lupa ya. Bentar ya teman-teman. Di create product, activity create product, ada diskon nggak kita di sini? Kenapa nggak kita lihat di sini ya? Oh, dan kita nggak ada diskon teman-teman, nggak ada diskon, jadi mungkin ini cuma tampilan pemanis saja jadinya. Terus ini kita ada bintang ini juga 0, terjualnya 0. Oke, terjualnya mungkin bisa kita benerin. Bentar ya, ini saya pindahin. Jadi gini, untuk merubahnya pada bagian terlaris ini ya, kita cek aja. Terjual ini kita ganti sold. Terus rating ini bisa kita kasih defaultnya itu jangan 0, tapi kita kasih defaultnya itu 5 gitu ya, 5.0. Terus kita punya diskon itu jangan kasih 0 label, tapi kita kasih 0. Jadi kita bisa cek di sini, jika if si diskon ini harusnya di atas kayak gini, jika diskon itu gini aja, bukan to visible tapi visible, kita cek diskon more than 0. Iya kayak gini, harusnya nanti bisa menyesuaikan ketika diskonnya itu lebih ada datanya atau lebih dari 0, itu layout diskonnya muncul. Kalau dia nggak ada diskon, maka layout diskonnya dia nggak muncul. Terus harga asli ada, kok aku lupa tampilannya gimana tuh. Terlaris Jakarta Pusat. Oh, kita ada ini juga, ada apa namanya, Jakarta Pusat. Ini pengirimannya dari mana? Itu nanti sebentar, pengiriman kita coba gini aja. Jika 0 maka Jakarta gitu ya. Jakarta Pusat. Ingat ya teman-teman, kalau ini itu artinya jika dia 0 maka kita kasih default value ini. Coba kita run. Belum. Ini kita copy aja, kita taruh di dalam sini, colornya sama aja. Nah seperti ini, kita coba run, gimana hasilnya. Tes grosir, layout diskon jadi grosirnya itu kenapa ada grosir ya di sini ya? Bentar, grosir itu apa? Layout grosir tukun. Oh, ini udah bener sih kalau item diskon tidak sama dengan 0. Oh, I see. Grosirnya ya udah nggak apa-apa. Kita buat pemanis aja dulu di situ. Nah, ini kenapa si bintangnya masih 0.0 ya? Harusnya sebentar, diskon ratingnya harusnya 5.0 teman-teman, harusnya 5 sih, bintang 5. Tapi kok atau mungkin gini, nggak apa-apa. Kita label lagi, terus di produk terlaris rating ini kita kasih tanda gini aja, 0. Ini kita kasih tanda kurung, atau kita kasih default sama dengan 5 gini, 5.0. Sorry, gimana sih, 5.0
tapi kita harus convert ke ini ya, to integer. Bentar, ini tak copy, tak taruh di sini. Ini artinya kalau kita mau kurung biar kita bisa melakukan apa ya istilahnya itu, gimana aku menyebutnya. Jadi kita pengen si rating ini kita kasih nilai default 5, terus kita convert ke integer, jadi kita nggak ada koma-komanya gitu, atau mungkin nggak usah di convert ke integer 4,5 gini. Tapi kalau 4,5 nggak asik sih. Atau gini, mungkin nggak usah ini ya, remove, replace, harus ke integer, ke string dulu. Biar kita kasih itu integer aja. Ini tak jelasin ya teman-teman. Ini ratingnya itu bisa jadi 0. Kalau dia 0 itu nanti tak kasih default 5.0, tapi mau tak convert ke string ke integer biar nggak ada ini loh, nggak ada titik nolnya ini. Oke ya, coba kita run. Dan kok nggak muncul? Woi, ada error guys. Kenapa lagi ini? Data dummy product. Oke, karena si data dummy ini kita udah nggak perlu, kita hapus saja. Kita uncomment, kita comment listnya ini kita kasih produk gitu aja, produk 1. Aduh, nanti ini kita hapus aja sekalian, kita comment aja. Nanti di sini ada error pada bagian home. Nah ini dia error, ini kita hapus juga. Udah, coba kita run, harusnya udah nggak ada error. Oke, udah jalan. Nah di sini nah ini udah nih, bintangnya 5 gitu nggak sih gambarnya? Bentar, oh ada 5.0 juga, berarti nggak usah di convert ke nggak usah di convert ke ini teman-teman, nggak usah di convert ke integer, biarkan aja. Ini juga nggak perlu di convert ke integer. 5.0 terjual sekian bla bla bla. Di sini juga sudah mulai tadi. Oh, nah ini terkubur ini kemungkinan ada di sini, ada di home fragmentnya. Bukan di home fragment, tapi ada di activity main. Di activity, bukan juga. Oh, di navigation, sorry. Di navigation ini si fragmentnya itu terkubur sama button navigationnya. Ini coba kita taruh bawah kayak gini, top to top of. Oh, fragmentnya harus kasih 0 dp teman-teman. Oh sorry, di height-nya kita kasih 0 dp. Nah dia akan keangkat kalau teman-teman lihat tadi. Nah kalau ada garis biru nih ya, kalau kita kasih 0 dp dia keangkat. Nah jadi si fragmentnya ini atau layarnya itu akan selalu ada di atas bottom navigation-nya. Coba kita run, harusnya dia udah nggak terkubur. Nah udah muncul paling atas kan kayak gitu. Nah ini kayaknya ada gambar, sebenarnya nggak terlalu kelihatan sih, cuma kadang aku nggak suka aja. Ini lihat si shadownya itu kayak terkubur gitu ya. Caranya perbaikinya itu ada di produk terbaru, di home-nya ini kita kasih margin button sekitar margin bottom sekitar anggap saja 3 SDP gitu ya teman-teman. Sekitar 3 SDP harusnya cukup sih kalau 3 SDP. Coba kita run. Nah udah nggak terlalu terkubur ininya, jadi bener-bener kelihatan apa shadownya. Nah di sini gambarnya nggak kelihatan, terus apa ya, gambarnya nggak kelihatan karena kenapa? Di sini untuk gambarnya kita masih menggunakan dummy ya teman-teman, dan kita dummy-nya itu selalu pakai produk 1. Kita cara ngubahnya mudah, kita tinggal set image Picasso, kita tambahkan item dot image dot to URL. Tapi kalau kita ke to URL produk nanti bakal error.
to URL product. Error kenapa? Karena produk kita ini, image kita itu kalau kita nggak salah ada kemungkinan banyak image, jadi kita harus ngambil image yang pertama. Cara ngambil image yang pertama itu kayaknya kita udah pernah buat deh di sini, di produk toko. Nah ini udah pernah kita split di sini. Nah ini supaya splitannya ini kita nggak sering-sering gunain ya, kita copy aja ini ya, kita masuk ke sini, kita buat sebuah function first image ini aja. Untuk returnnya kita kembalikan ke string, terus return gini, itemnya kita hapus, item kita split image product. Nah kayak gini, jadi sama aja, cuma kita modifikasi aja. Tadi image-nya ini dia ngambil image dari produk ini. Oke, di sini bukan mana tadi produk terbaru, bukan image, tapi kita panggil first image. Sama ini kita copy, kita taruh di produk terlaris ini juga. Oke, coba sekalian di home, bukan home tapi di kategorinya, di kategori biar enggak bolak-balik kita untuk ngerannya. Di sini kita juga masih gunain ini, kita panggil aja si set Picasso, image Picasso, URL-nya adalah item.image tanda tanya .to URL kategori. Oke, coba kita run, harusnya sudah benar. Nah, ada gambar olahraga, peliharaan, dan gambar-gambar yang lain sudah muncul. Coba kita tambahkan lagi. Berarti kita coba tambahkan di ini ya, kita tambahkan di mana toh admin panelnya. Nah ini kita belum punya refresh, kayak full refresh itu. Nanti akan coba kita tambahkan full refreshnya. Pertama di sini kita coba ke akun, admin panel, ke kategori, kita tambahkan produknya, kategorinya di sini aku punya anjing kecil, udah ada ternyata anjing kecil. Game misal ya, tapi kemarin kok item ya, ini gameku ya, alat tulis gitu ya, alat tulis, simpan, ini ada, ini kita gimana ya, kita run ulang, coba alat tulisnya muncul, tapi kayaknya aku di ini kegedean deh name-nya ini, kita kecilin lagi, misal kita punya paling kecil lagi enggak ya, ya nih teks 5, atau kemarin kita udah kecilin atau belum ya, kayaknya udah pernah kita kecilin tapi nggak jadi deh. Ini berapa nih, 10, kita buat 9 mungkin. Langsung aja text size di sini 9 sp. Oke, coba kita run. Ini sering banget ngeran aku ya. Oke, olahraga peliharaan ini udah kayaknya segini aja, udah mantep nih. Namanya ini juga udah kayaknya terjual, ini kita kasih spasi deh teman-teman. Di terjual ini kita kasih spasi. Di sini juga kita kasih spasi. Oke, kurang lebih seperti ini. Seperti itu untuk saat ini. Udah agak panjang ini tadi. Kita bendernya lumayan banyak. Kita udah bisa menampilkan produk kita di halaman home. Nanti kita tinggal ini ya, ini namanya slidernya nanti cepet harusnya teman-teman, karena slider itu sama kayak kategori, kita tinggal copy aja satu, langsung CRUD nya copy nanti tampilin ke sini juga sekalian. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami ya coba dipahami aja dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you, bye bye.